Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Ruang Inovasi hari ini. Nah, di Ruang Inovasi hari ini, temanya adalah Seamless Migration to Cloud. Hari ini akan ada saya, Mutiara Pertiwi, atau panggilannya Tia, yang akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam diskusi hari ini. Tapi saya juga nggak lupa nih untuk kenalin dua narasumber saya hari ini. Yang pertama ada Pak Ali sebagai Cloud Expert dari AdIns. Hai Pak Ali. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Aul. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, dan yang kedua, saya juga ada Pak Aulia sebagai System Administration Manager dari MyBati. Halo semua, rekan-rekan, Assalamualaikum. Selamat siang semua. Ini background story dari MyBati sedikit ya. MyBati ini adalah salah satu cloud provider di Indonesia ya Pak, yang sebenarnya sudah bekerja sama juga dengan AdIns gitu. Nah ini saya diapit sama dua pria-pria yang banyak infonya, banyak insight-nya hari ini. Nah, kita akan bahas nih tentang cloud migration hari ini. Nah, tapi di hari ini saya akan kasih tahu dulu bahwa kita ada 4 topik-topik kecil yang mungkin untuk memudahkan pengertian kita akan migration cloud gitu ya. Nah, ini saya akan breakdown mungkin sedikit dari topik-topik tersebut. Topik pertama yang akan kita bahas adalah tentang miskonsepsi ya, common misconception on cloud computing technology. Jadi kita akan bahas tentang kesalahpahaman umum, kekhawatiran orang-orang yang biasanya pindah ke cloud gitu. Yang kedua, kita akan bahas juga tentang scope of IT security. Nah, kita kan kalau pindahan ke cloud atau even on-prem pun pasti ada IT security-nya. Nah, ini kita akan bahas scope-nya apa aja sih nanti. Gitu. Lalu yang topik ketiga, kita akan bahas tentang cloud risk management. Jadi, apa saja yang harus diperhatikan untuk memilih cloud provider maupun ketika melakukan migrasi infrastruktur jaringan ya. Lalu yang keempat, kita juga pastinya akan bahas tentang business continuity plan gitu. Jadi untuk meredamkan resiko-resiko yang terjadi. Ini kita mungkin langsung aja masuk ke topik yang pertama. Sebelum itu saya mau mengingatkan Bapak Ibu ya, ketika nanti diskusi berlangsung, lalu ada pertanyaan, silahkan untuk meninggalkan pertanyaannya di kolom box Q&A, ada di mungkin di Zoom-nya ada di bawah. Silahkan tinggal diketik di situ, nanti di setiap sesi akan kita bahas. Oke. Langsung aja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang common misconception nih, miskonsepsi atau kesalahpahaman atau bahkan kekhawatiran akan Bapak Ibu mungkin ada kekhawatiran ini atau dari perusahaan, dari manajemen. Tuh, kalau saya sendiri sih, ini mungkin saya curhat dulu kali ya. Kalau saya sendiri sih dulu sering denger nih, oh pindah ke cloud tuh kayaknya nggak reliable gitu. Atau ada yang bilang ini mahal banget, padahal katanya sih murah ya kalau pindah ke cloud daripada on-prem, tapi kok saya hitung-hitung sendiri malah mahal. Nah, kita kan tadi sudah dikenalkan oleh Pak Ali nih. Pak Ali adalah pelaku industri yang kenalin cloud ke teman-teman. Nah, bisa nggak sih Pak Ali sharing juga dong tentang miskonsepsi apa aja yang biasanya sering didengar di masyarakat gitu. Silakan Pak Ali. Oke, thank you Mbak Tia. Kalau terkait miskonsepsi ini sebetulnya dari zaman dulu sudah berangkat dari saya pribadi gitu, yang punya miskonsepsi, karena pada saat itu saya nggak kenal apa yang namanya cloud. Wah, pokoknya cloud gua pingin ikut-ikutan ya, ikut-ikutan tren lah gitu. Nah, keluarlah itu beberapa pemikiran-pemikiran yang sebetulnya itu kurang tepat gitu. Nah, ternyata pada saat saya menjadi praktisi di dalam dunia cloud,
banyak sekali saya menemui yang di mana saya kenalkan yang namanya cloud ini mempunyai ternyata pemikirannya sama seperti saya pada zaman dulu belum mengenal cloud. Contohnya itu yang paling banyak dibicarakan adalah soal keselamatan atau keamanan gitu. Keamanan data, gimana dengan datanya gua nanti gitu. Nanti di sana tahu-tahu data gua hilang dan lain-lain sebagainya. Terus nanti tahu-tahu datanya sudah dimanfaatkan oleh provider dan lain sebagainya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu membuat kita itu takut mengambil langkah, terutama untuk mengadopsi yang namanya cloud gitu. Nah, terus yang seperti tadi Mbak Tia bilang gitu kan ya, keselamatan selanjutnya adalah keselamatan dompet. Gitu. Dompetnya ternyata lebih boncos gitu, lebih banyak lebih boros pemakaiannya. Gitu. Wah, kok lebih enak kalau saya melakukannya semuanya sendiri gitu. Padahal di situ ada pemikiran yang salah karena kita cuman melihat sebagian kecil, melakukan komparasi itu baru sebagian kecil gitu. Nah, terus ada lagi yang satunya itu lagi takut kehilangan kendali gitu ya. Kalau tadinya saya punya mesin sendiri, semuanya saya yang kontrol, itu semuanya saya yang punya kuasa gitu. Kalau sekarang saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu terhadap mesin gitu. Mesinnya soalnya sudah punyanya vendor dan lain sebagainya. Sehingga apa dia khawatir, ada kekhawatirannya, saya nanti jadi sangat tergantung dengan yang namanya vendor gitu. Bagaimana kalau vendornya bermasalah dan lain sebagainya. Itulah kekhawatiran-kekhawatiran seperti itulah yang hampir mungkin bisa dibilang setiap hari itu masuk ke telinga saya gitu, kekhawatiran-kekhawatiran itu. Nah, itulah harapannya nanti pada hari ini bisa kita sama-sama bongkar ke soal hal itu supaya dari yang tadinya mitos itu menjadi suatu kekuatan sebetulnya. Gitu. Ya, monggo mungkin bisa dilanjutkan lagi Mbak Tia-nya. Oke, nah ini kalau yang saya catat ya berarti ada 3 poin kekhawatiran ya, data, harga, dan kuasa. Nah, ini nih Pak Aulia, bisa nggak sih tolong jelasin nih gimana caranya untuk sebenarnya benar nggak sih apa yang dikhawatirin masyarakat nih, minta tolong penjelasannya dong gitu. Oke, ya sebelumnya tadi yang dijelaskan sama Pak Ali tuh bener tuh pas awal-awal ya, awal-awal cloud masuk ya, cloud market di Indonesia masuk, ya saya juga bertanya-tanya nih sebenarnya cloud ini benar-benar bisa mengubah proses bisnis kita nggak sih atau mempermudah atau malah makin mempersulit. Nah, di situ saya belajar hari demi hari ya, kemudian mempelajari juga nih skema-skemanya seperti apa, produk-produknya, servisnya bagaimana, dan akhirnya ternyata yang selama ini yang ada di pikiran saya dan teman-teman semua itu bisa dibilang hanya sebagai mitos saja sih. Nah, di sini saya coba sharing juga nih ke rekan-rekan semua terkait apa sih yang sekiranya itu menjadi mitos di sisi cloud itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba sharing screen dulu ya. Oke, baik. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya ada di perusahaan Maibati atau Bangun Abadi Teknologi Indonesia. Rekan Adin sudah beberapa tahun kami bekerja sama. Di sini kita berpartner dengan Adin membantu untuk produk cloud-nya juga, salah satunya ada untuk managed service-nya juga ya. Nah, ini untuk yang belum tahu kami itu bergerak fokus untuk perusahaan cloud computing, di mana biasanya kita untuk deployment berupa private cloud, hybrid cloud, dan public cloud juga. Kami sudah berdiri 2010 lalu sampai saat ini kami terus melayani klien-klien kami untuk layanan cloud baik private, hybrid, dan public cloud juga. Nah, untuk miskonsepsi sendiri kami akan coba paparkan di sini beberapa miskonsepsi yang pernah ada dan kita akan bahas nih bedah satu-satu. Benar nggak sih sebenarnya? Yang pertama nih, seperti rekan-rekan semua yang ketahui, apakah benar sih cloud ini itu cuma sebuah tren biasa atau tren ya anget-anget pas awal-awal aja, tapi bagaimana ke depannya, apakah itu akan menjadi sebuah solusi yang permanen dan akan membantu. Saya sudah coba ambil beberapa contoh dari public cloud yang sudah masuk marketnya di Indonesia. Salah satunya ada AWS dan juga ada Alibaba. Kalau kita lihat di sini ya, perkembangan serta investment mereka itu besar-besaran untuk melayani market di Indonesia. Contohnya di sini Alibaba, yang saya perhatikan dari awal masuk sampai saat ini itu sangat gencar sekali untuk melakukan marketing dari sisi training dan juga sertifikasi. Begitu juga dengan public cloud yang lainnya.
Jadi untuk keberlanjutannya, saya yakin untuk kedepannya public cloud ini atau solusi cloud computing ini akan merupakan menjadi sebuah solusi yang dapat memberikan benefit yang begitu lebih besar dibanding jika kita menggunakan infrastruktur on-premise. Lalu untuk perkembangan cloud sendiri atau adopsinya sendiri dimulai itu paling besar ketika kemarin kita awal-awal pandemi. Sangat terasa sekali klien-klien existing kami pun juga sempat menanyakan bagaimana solusinya untuk proses bisnis kami ketika terjadi pandemi seperti ini. Bagaimana proses bisnis bisa tetap berjalan, tapi salah satunya adalah real case-nya ketika ada data perusahaan yang ingin diakses oleh banyak karyawannya. Nah, pada saat itu klien kami berada di on-premise semua datanya. Kemudian dengan solusi yang kami berikan, kami coba untuk membuatkan sebuah cloud storage, private cloud storage yang ada di cloud kami. Kemudian dari sisi infrastrukturnya itu kami yang setup dari end to end. Jadi dari sisi HO, kemudian bisa langsung akses ke data center kami, dibantu oleh sister company kami. Kebetulan sister company kami juga bergerak di bidang ISP, jadi untuk linknya atau networknya itu sudah terbangun. Jadi kami sudah bisa memberikan solusi yang end to end. Begitu. Lalu untuk kedepannya kalau kita lihat di sini ya, sampai 2023 nanti itu akan terjadi peningkatan yang sangat besar, sangat pesat untuk teknologi cloud ini sendiri. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, biasanya orang-orang yang baru untuk terjun di dunia cloud bertanya-tanya, apakah benar sih cloud ini tuh murah? Jangan-jangan lebih mahal nih dari investment kita ketika di on-premise. Nah, di sini saya sudah coba gambarkan ada sebuah gunung es ya, ada dua gambar nih di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri ini kita bayangkan ini adalah on-premise kita nih, dan di sebelah kanan ini adalah teknologi cloud-nya. Nah, kalau di on-premise, kita lihat di atas itu ya, ada puncak gunung yang terlihat kecil, tapi di bawahnya kalau kita lihat, itu ada akar yang sangat begitu besar sekali, di mana biasanya orang yang on-premise itu terlupakan nih untuk cost ke depannya. Contoh di sini adalah ketika kita belum memikirkan biaya untuk kustomisasi atau implementasinya, kemudian hardware, lalu rekrutmen IT personilnya, maintenance, dan training ketika nanti ada aplikasi-aplikasi terbaru atau ada hardware yang terbarukan. Nah, kalau kita bandingkan di gambar yang sebelah kanan, cloud computing di sini, puncak gunungnya ya kecil seperti itu, dan di bawahnya kita bisa lihat ya tidak terlalu besar juga ya. Jadi kalau kita bisa bandingkan, kita komparasikan antara on-premise dengan cloud computing, jadi perbedaan dasarnya adalah di pembelian pertama di sisi investment-nya. Ketika kita menggunakan on-premise, tentunya di paling utama itu kita harus invest sebuah hardware yang begitu besar dan kita harus memikirkan jangka panjang. Tapi kalau di cloud computing, kita tidak perlu untuk investment yang besar-besar. Kita cukup estimasikan berapa kebutuhan kita yang kita gunakan pada saat itu, atau project awal kita perlu untuk investment yang begitu besar. Nah, mungkin dari gambar selanjutnya ini bisa menjelaskan ya dari sisi cost-nya, cost efisiensinya. Nah, bisa dilihat ya garis biru ini. Garis biru ini adalah kalau kita biaya investment awal di hardware atau di infrastruktur ketika kita menggunakan on-premise. Nah, dia semakin lama naiknya seperti tangga ya. Tapi kalau kita menggunakan cloud itu sangat fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena resource yang kita butuhkan ya kita akan upgrade atau downgrade sesuai dengan resource yang dibutuhkan pada saat itu. Contoh ketika lagi end of month ya atau EOM. Nah, itu biasanya kan user pada input data tuh banyak dan intens. Pada saat itu pastinya biasanya resource server itu dibutuhkan lebih besar dibanding hari-hari biasanya. Nah, pada saat itu juga kita bisa upgrade resource-nya tanpa perlu investment lagi penambahan hardware misalkan. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk proses upgrade tersebut ya hanya pada saat EOM tersebut. Nanti ketika awal bulan sudah berjalan normal kembali, kita bisa turunkan speknya. Dan itu sangat bisa untuk optimasi dari sisi cost-nya. Lalu bagaimana kalau ketika sedang peak-nya dan ternyata resource kita terbatas nih seperti yang di warna merah ini, di sisi merah ini, sehingga
produktivitas dari user kita atau deliver layanan ke customer kita itu pasti terganggu karena resource-nya tidak mencukupi untuk melayani request dari klien atau dari user-user kita. Lalu kalau kita lihat juga nih, saya ambil contoh dari salah satu cloud provider di salah satu negara ya. Ya ini dia memaparkan ada 3 komparasi jika layanannya on-premise menggunakan high availability solution dan juga on-premise standar yang warna merah, kemudian juga yang warna hijau ini ketika menggunakan cloud service. Nah, investment awalnya kita bisa lihat kalau solusi yang HA itu bisa mencapai 400.000 euro. Kemudian untuk yang standar itu hingga 256 euro ya. Dan cloud service hanya 71.000. Nah, untuk biaya bulanannya untuk yang HA ini sekitar 5.000, yang standar itu 8.000, dan yang cloud service itu hampir 8.000. Nah, kita tarik ulur ke belakang. Kita tarik ulur ke depan, maaf. Sampai 5 tahun ya contohnya di sini. Sampai 5 tahun kalau kita bisa compare, kita lihat di sini mana yang paling cost efisien. Yang pastinya kita lihat adalah cloud service. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya di awal, di mana resource yang besar itu terkadang lebih idle. Jadi untuk idle itu ya kita bisa memanfaatkan biaya tersebut untuk biaya operasional yang lain. Lalu ada juga miskonsepsi terkait cloud computing itu nggak aman. Nah, ini saya... Sorry Pak Om. Ya. Nah, terkait yang tadi yang Pak Aul jelaskan terkait yang namanya gunung es tadi Pak. Berarti sebetulnya kan pada dasarnya saat kita mencoba mengcompare antara on-prem dengan cloud, cloud itu ternyata biayanya bikin boncos itu karena kita melupakan yang ada di warna hitam itu berarti kan Pak? Iya, betul sekali Pak Ali. Karena biasanya kita belum hitung-hitungan tuh. Kita melakukan perbandingannya adalah terhadap yang nampak di permukaan air doang ya. Betul sekali. Biasanya kita cuma melihat di investment awalnya aja, Pak. Jadi untuk biaya di belakangnya tuh biasanya kita melupakan, Pak. Kayak gitu. Benar-benar. Ini yang membuat sih banyak persepsi itu yang wah belum apa-apa biaya sudah 68% sendiri nih keluar gitu kan. Sedangkan kalau tadi on-prem cuma 9% doang gitu, tapi ternyata di bawahnya ada 91% di bawahnya gitu. Iya, yang perlu kita persiapkan Pak nanti ke depannya. Ya, ini hari ini yang perlu kita pikirkan supaya kita bukan pikirkan, yang ini yang harus kita benahi supaya kita tidak merasa wah ternyata cloud itu cost-nya gede gitu. Padahal secara bukti dari data statistik yang diberikan Pak Aul di tadi page negara itu ternyata ujung-ujungnya ya yang boncos yang on-prem ya Pak. Iya Pak. Belum termasuk bisa hemat kita 200 ribuan tuh lumayan 200.000 euro. Benar. Ini masih belum termasuk resiko-resiko yang harus dihadapi oleh tim IT jika menghadapi serangan cyber atau apapun juga di mana secara kompetensinya mungkin masih kurang gitu ya kira-kira. Iya, betul. Itu juga kita perlu persiapkan juga, Pak, personil untuk menjaganya kalau kita misalkan menggunakan on-premise gitu dari serangan-serangan tersebut. Belum hard dijebol, Pak. Waduh, itu dia harus replacement malam-malam ya, Pak. Belum lagi kalau inden dulu, Pak. Iya, sudah jebol inden lagi terus mau ngapain sekarang gitu. Iya. Oke, Pak. Thank you. Baik, bisa saya lanjutkan ya. Silakan, Pak. Nah, tadi mitos selanjutnya adalah cloud computing itu nggak aman. Apakah benar sih? Nah, ini kita lihat secara komprehensifnya ya. Sebenarnya itu aman dan tidaknya itu tidak hanya di cloud ini sendiri, tapi kalau kita menggunakan on-premise, kita manage infrastruktur kita sendiri, tentunya kita juga harus memperhatikan hal-hal ini. Nah, di sini saya coba gambarkan ya. Ini ada infografik dari TechTarget. Nah, di mana sebetulnya ancaman cyber terbesar itu berasal dari user kita sendiri, Pak. Di mana user kita ini biasanya kurang aware terhadap hal-hal yang terkait security. Contoh, kita teringat pada saat dulu pertama kali keluar ransomware. Apa yang terjadi? Ya, satu Indonesia tuh geger ya, Pak ya. Satu Indonesia geger, terus mereka khawatir, wah ini apakah nanti ketika saya masuk kantor,
kemudian PC saya ini kena ransom nggak nih? Server saya kena ransom nggak nih? Nah, itu kan khawatir kita, Pak. Nah, disitulah kita perlu security awareness yang di-share ke teman-teman user-user kita, Pak. Sehingga contohnya misalkan kita bisa membedakan nih mana email yang phishing, mana email yang benar-benar original dari sendernya. Kemudian juga ada beberapa user kita yang kurang aware ketika ada email yang berbau invoice gitu. Apalagi ini yang mengacu ke targetnya ke orang-orang finance nih. Ketika berbau invoice, ya dia taunya itu invoice, kemudian ada attachment, di-download, dibuka, jalan, dan PC dia bahkan mungkin dia bukanya di server. Nah, ini yang perlu juga perhatian nih dari teman-teman IT ya. Baiknya kalau di server tuh jangan sampai kita memberikan akses full untuk remote desktop misalkan, atau kita berikan fasilitas untuk bisa buka email di sana. Nah, kita sesuaikan juga fungsinya nih. Fungsi si server itu untuk apa, jangan dibuat untuk yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu juga ada terkait sharing password nih dari user. Nah, ini kita harus ya kasih edukasi juga nih, password itu ya seperti data privacy kita, jangan di-share, dan juga untuk kombinasinya kalau bisa ya jangan sampai yang mudah ditebak. Contohnya misal kita pernah menggunakan password tanggal lahir. Nah, itu kan mudah sekali ya untuk ditebak-tebak tuh. Kemudian juga kita perlu ajari juga nih terkait social engineering. Nah, ini social engineering ini merupakan salah satu metode hacking yang ya kalau user biasa dia dianggapnya tuh sedang bertanya aja, orangnya sedang bertanya sebenarnya, tapi sedang gather information juga dari sisi kita. Nah, itu kita perlu waspada juga, kita perlu perhatikan itu juga, dan perlu diberitahu ke user-user kita. Nah, untuk cloud security challenge sendiri sebenarnya ada beberapa ya, tapi di sini yang saya highlight yang pertama itu adalah terkait identity access and management atau IAM. Nah, di sini di cloud security ini ya yang perlu diperhatikan adalah kita perlu membatasi hak akses dari setiap user yang akan mengakses server kita atau mengakses konsol di public cloud kita. Nah, itu perlu kita batasi. Karena apa? Jangan sampai nanti user biasa itu atau user biasa bisa mengakses ke server yang kritikal misalkan, atau bisa mengotak-atik dari sisi finance-nya, billing misalkan. Nah, itu bisa kita buat robust-nya berdasarkan role dari user-user kita. Kemudian untuk misconfiguration, nah ini misconfiguration juga seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, misconfiguration ini perlu kita review juga nih Pak. Jadi untuk mengetahui kira-kira struktur kita atau yang kita setting ini sudah betul atau belum sih. Nah, ini kita perlu lakukan review juga nih. Jangan sampai di awal kita sudah setting, kemudian ya sudah kita anggap itu aman, dan ternyata oh ada celah nih yang perlu kita tutup. Itu perlu dilakukan juga Pak untuk review. Lalu insecure interface nih Pak untuk API contoh ya. Kalau untuk API kayak API kredensial gitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga nih, jangan sampai kita tidak mengencrypt yang bersifat kredensial. Contohnya seperti API ini, di mana saya pernah dapat kabar ya, dapat berita juga. Ini jadi API kredensialnya ini itu dimasukkan ke dalam cloud storage, yang dimana cloud storage ini bisa diakses oleh publik. Nah, ini terkait miskonfigurasi juga kita harus aware mana file yang boleh di-share ke publik, mana yang hanya bisa diakses oleh internal, dan kita jangan sampai seperti kejadian ini ya, kalau dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, data kita bisa bocor. Untuk itu kita perlu waspada juga nih, dan perlu tadi proses review. Ya, saya tanya dulu tuh Pak, kalau yang terkait itu tadi di bagian security gitu, berarti kan sebetulnya kalau boleh saya simpulkan ya, kekhawatiran kita terhadap yang namanya infrastructure security, entah itu physical, entah itu sifatnya logical, tapi sebetulnya yang harus kita lebih khawatirkan itu lebih ke operational mungkin gitu ya. Iya Pak, ke user kita operational itu yang justru kunci dari suatu mungkin security hole mungkin gitu. Ya, Saya betul ambil Pak. contoh ya, kita sudah punya tingkat security dengan menggunakan alat yang sangat canggih, yang mungkin nilainya sekian triliun mungkin nilainya alat itu gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya usernya menggunakan ID
ID Ali, passwordnya password atau passwordnya Ali, ujung-ujungnya bobol juga kan Pak? Iya, betul Pak. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga Pak. Kadang nih kalau kita klien-klien kita gitu Pak ya, terutama itu yang menggunakan vendor yang sebelumnya gitu Pak. Ketika dia deploy cloud kan biasanya dikasih password Pak. Nah, itu passwordnya itu lucu-lucu Pak. Ini passwordnya lucu-lucu ya. Ketika kita lihat ini belum diganti Pak. Belum. Waduh, kok bisa seperti ini ya? Itu yang harus kita perhatikan Pak. Jangan sampai juga kita sebagai konsultan itu memberikan contoh yang tidak baik gitu. Iya. Berarti sebetulnya kan gini kan, apa yang menjadi mitos di mata, saya nanti khawatir data saya hilang, saya khawatir data saya nanti akan dicuri oleh provider. Sebetulnya hal itu bukan hal yang perlu kita khawatirkan, karena sebetulnya kita bisa meminta semua keterus-terangan atau ketransparanan dari provider. Kalau data gua pasti aman atau enggak, data gua pasti secure apa enggak, tentunya dari cloud provider seperti MyBuddy akan membeberkan secara transparan kan Pak. Iya, Kalau betul Pak. kita berani menjamin nih datanya add-ins kalau ditaruh di MyBuddy pasti secure. Tapi minta tolong dong add-ins passwordnya jangan pakai password gitu kan Pak ya. Oke. Ya saya ingin menegaskan password ya Pak. Iya, passwordnya password itu atau ABCD 123. Iya, benar. Atau passwordnya Ali OKOC gitu kan. Ya bikin password alay lah Pak. Aduh. Ya. Kalau perlu alay. Ini contoh simpel ya mungkin kalau kayak password atau dan lain-lain security apapun juga itu yang justru memang kalau kita pelajari secara perilmuan security itu memang kalau saya pernah lihat datanya itu 70% itu adalah human error. 70%. Sisanya adalah sistem error. Oke, monggo Pak. Ya, mungkin untuk meningkatkan security juga kita bisa menambahkan layer tambahan Pak. Contohnya kayak MFA, multi-factor authentication. Itu kan bisa nanti token via email atau via handphone, ya bisa QR code, PIN, juga dengan yang istilahnya MFA itu Pak. Gitu. Kami menemukan salah satu klien kami, usernya marah-marah Pak dipasangin MFA Pak. Wah, itu perlu penjelasan tingkat security itu berbanding terbalik Pak dengan kenyamanan Pak. Begitu Pak. Iya, kita semakin aman ya pasti ada tingkat kenyamanan yang kita kurangin, betul nggak Pak? Iya, agree Pak. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Monggo Pak. Oke, untuk mitos selanjutnya di sini cloud itu tidak reliable. Coba kita lihat ya di sini ya rekan-rekan semua. Saya berikan 3 contoh di sini, ada 3 gambar. Bagaimana sebuah cloud itu dikatakan tidak reliable. Ya, untuk cloud service provider itu dalam satu negara punya minimal 3 data center, di mana 3 data center ini saling terhubung. Nah, tidak hanya saling terhubung, tapi datanya kita bisa replikasikan. Contoh, yang pertama nih, single region multi zone. Ini region ini ibaratnya seperti negara ya, zone ini data center. Nah, dalam satu negara ini punya beberapa data center. Nah, AZ atau availability zone 1, AZ2 dan AZ3 ini saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Di mana ketika kita membeli layanan cloud itu di awal kita diberikan opsi tuh, ini mau dibuat replikasi nggak servernya, datanya mau direplikasi nggak ke AZ2 misalkan atau ke AZ3 atau ke dua-duanya. Nah, itu kembali lagi nanti tergantung kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, ini single cloud multi region. Nah, jadi untuk public cloud ini ya yang sudah yang kapasitas sudah internasional ini, itu pasti di setiap negara dia punya beberapa data center juga. Nah, untuk yang gambar kedua ini adalah kita membuat replikasi antar negara gitu. Yang ketiga ini ya kalau kita bisa lihat multi cloud multi region. Nah, dinamakan multi cloud kenapa? Karena kita menggunakan lebih dari satu public cloud. Contoh misalnya cloud 1 kita menggunakan AWS, cloud 2 menggunakan Microsoft Azure, cloud 3 kita menggunakan Alibaba. Nah, itu sistemnya kita bisa saling replikasikan tuh, kita bisa saling komunikasikan, kita buat high availability. Nah, jadi secara infrastruktur
cloud itu sudah ready sebenarnya, sudah reliable juga. Jadi untuk rekan-rekan semua ya, yang tentunya yang misalkan belum paham terkait infrastruktur cloud itu, ya seperti ini kondisinya. Kita punya data center, satu negara itu pasti minimal ada 3 begitu. Lalu untuk selanjutnya, nah ini juga nih mitos selanjutnya itu cloud itu membatasi kita nih. Kita cuman kontrol kita terbatas di cloud itu. Nah, ini juga menjadi miskonsepsi yang paling sering ditanyakan juga nih ke kami. Ketika kita pindah ke cloud, jadi data kita dipegang dong semua sama public cloud. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nah, justru di cloud ini itu tidak ada vendor login. Jadi kita bisa bebas masuk ke cloud manapun, terus kita pindahkan ke cloud yang satunya lagi, cloud service provider yang lainnya, itu ya kita bisa mengaturnya sendiri. Dan juga untuk dari sisi akses atau kredensial itu berbeda satu tenan dengan tenan yang lainnya. Sehingga apa yang dimitoskan ini saya rasa itu salah besar. Karena apa? Karena semua data yang kita punya itu akan kita pegang sendiri, dan kalau perlu kita bisa membuat private key sendiri, di mana private key ini ya yang kita butuhkan untuk akses ke cloud kita. Apabila private key-nya ini hilang, ya tentunya kita tidak bisa akses ke cloud kita. Bahkan kalau kita request ke provider pun, ya mereka juga tidak bisa bantu karena mereka tidak punya akses ke data customer seperti itu. Saya ingin coba balik lagi ke yang reliable tadi, Pak. Kalau reliable ini berarti sebetulnya kan kekhawatiran kita, wah kalau cloud itu nanti ada risiko down dan segala-galanya, itu sebetulnya justru cloud provider tepatnya, malah sudah mempertimbangkan sampai multi region yang umumnya biasanya multi zone doang nih, gitu ya. Itu. Tapi bahkan sudah bisa sampai ke multi region, dan bahkan kita pun kalau masih khawatir sama cloud provider tersebut, kita bisa menerapkan dengan istilah yang namanya multi cloud tersebut, gitu kan. Misalkan antara MyBuddy dengan Alibaba, ya seperti saat ini sudah Add-ins terapkan terhadap salah satu layanannya Add-ins, gitu. Dengan saling mereplikasi antara MyBuddy dengan Alibaba. Nah, itu akan sudah pasti meningkatkan reliability atas suatu layanan kita, gitu kan, Pak? Iya. Gitu ya. Betul, Pak. Gitu. Jadi mungkin kalau yang masalah kekhawatiran soal yang namanya reliable tersebut, justru kita perlu melihat sendiri bagaimana dengan kondisi kita di on-prem, apakah bisa nggak kita compare secara reliability-nya itu dengan ini nih, dengan layanan yang ada di cloud gitu. Nah, terus pertanyaan saya, Pak, mungkin dari Pak Aul mungkin bisa jawab ya. Ini saya juga pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini. Gitu. Kalau kita nggak bisa tahu kondisinya apa yang terjadi, kan karena kita cuma melihat berdasarkan mungkin informasi yang ada di web doang nih. Nah, bagaimana reliability suatu cloud provider gitu? Bagaimana kalau misalkan dengan MyBuddy nih, Pak? Dengan MyBuddy, boleh nggak sih kalau dari sisi kliennya Add-ins itu, Pak, saya pengen tahu dong secara fisik reliability-nya MyBuddy itu seperti apa sih? Data center-nya ada di mana sih? Backup-nya ada di mana sih? Possible nggak, Pak, seperti itu? Oke. Kalau untuk public cloud ya, kalau untuk public cloud yang saya tahu ya, untuk public cloud itu secara polisinya mereka tidak mengizinkan untuk visit, Pak. Tapi kalau untuk MyBuddy biasanya kami bisa visit, Pak, ke klien, maksudnya ke data center dengan klien. Misalkan klien ada request nih, Pak, saya pengen tahu dong, berarti bener nggak sih ada di Kuningan data centernya. Nah, itu kita bisa atur jadwalnya, Pak. Dan nanti apabila memang dibutuhkan dari klien, misalkan biasanya klien kan visit itu nggak cuma visit doang, pengen tahu bener atau enggak sih ada di fisiknya tuh ada di sana data centernya. Biasanya juga mereka untuk compliance juga, Pak. Mereka biasanya minta sertifikasi. Nah, itu bisa kita infokan juga, Pak, nanti pada saat visit tersebut. Okay. Juga pada saat mereka mungkin ada audit rutin gitu, possible juga? Ya, possible, Pak, seperti itu, Pak. Kita udah sering juga.
Ya, tapi kan mendampingi tinggal klien. kita pada saat kita mau adopsi itu tinggal ya kita request saja sama Pak Aul. Pak Aul tolong dong dibantu untuk kita bisa visit gitu ya. Iya, bisa Pak. Oke, thank you infonya Pak. Siap. Oke Mbak Tia, dari saya itu dulu Mbak, bisa dilanjut Mbak. Oke, makasih Pak Aulias. Ini bahkan baru topik pertama aja pembahasannya panjang dan seru. Saya udah menerima beberapa pertanyaan nih Pak. Ini saya mungkin langsung aja nih menanyakan ya. Pertanyaan pertamanya ada dari Pak Yusuf Yanuar. Nah, Pak Yusuf ini bertanya apakah plus minus antara ada 3 hal, yang pertama hosting, yang kedua VPS, yang ketiga cloud. Nah, plus minusnya bisa minta tolong dijawab Pak. Oke, ini hosting VPS sama cloud ya. Ini dari apa ya? Dari teknologinya dulu nih yang pertama. Untuk hosting, kalau hosting ya seperti rekan-rekan tahu ya, hosting itu biasanya kan kalau berupa control panel ya, entah itu menggunakan produk namanya cPanel kah, atau itu Plex dan lain-lain. Nah, biasanya hosting ini hanya bisa digunakan untuk web apps seperti itu. Nah, hosting sendiri sebenarnya juga dia biasanya tuh single Pak, single instance. Jadi dia ya berdiri sendiri servernya. Nah, kalau untuk VPS ya, VPS itu bisa dikatakan kalau kita menyebutnya itu sebagai VM ya sebenarnya. VPS itu VM di mana satu server ini ya dibuat virtualisasi, kemudian di atasnya itu ada beberapa virtual machine di mana virtual machine ini diperuntukkan untuk klien-klien provider tersebut. Nah, biasanya juga kalau VPS ini ya berada di satu data center dan juga beberapa server begitu. Nah, kalau di cloud sendiri ini kalau untuk dari sisi teknologinya ya, semuanya itu sudah berupa service-service sendiri. Jadi ada compute sendiri, kemudian ada storage sendiri, network sendiri, bahkan sampai ke virtual network-nya. Jadi untuk plus minusnya itu ya tergantung dari kebutuhan juga nih. Kalau hosting tadi itu lebih bisa digunakan lebih baik itu untuk yang web apps seperti itu. Kemudian kalau VPS ya misalkan ada aplikasi-aplikasi internal yang sekiranya tidak membutuhkan availability yang benar-benar tinggi, ya bisa kita taruh di VPS lah. Kemudian untuk cloud itu yang pastinya tadi ya secara reliability itu sangat tinggi, yaitu untuk yang misalkan kita punya ERP, nah cocok tuh. Nah tapi kalau untuk awal-awal nih untuk misalkan baru pertama kali mau adopsi, ya ada baiknya kita mempelajari dulu nih untuk cloud itu sendiri nih, untuk kemampuan kita tuh sejauh mana nih untuk perusahaan kita, apakah memungkinkan untuk langsung migrasi critical business application punya kita, kayak gitu. Biasanya sih untuk migrasi ya nanti ada tahapan-tahapannya juga Pak. Ya, saya tambahkan sedikit ya berdasarkan pengalaman saya. Antara hosting, VPS dan cloud itu sudah pasti kalau di hosting itu infrastruktur masih ada terkendali di tangannya kita. Sedangkan VPS dan cloud kita serahkan ke pihak provider gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman saya sendiri ini lebih ke duit. Nah, VPS sama dengan yang namanya cloud. Kalau di cloud itu seperti kita ada layanan yang namanya infrastructure as a service, ada yang namanya platform as a service, ada software as a service. Yang pasti VPS tidak ada layanan seperti itu. Adanya cuma infrastructure as a service gitu. Hanya VM-nya saja gitu kan. Nah, tapi kalau saya yang alami pribadi, VPS itu kita tidak bisa melakukan pay as you go, pay per use atau apapun juga. VPS sifatnya adalah ya kita sewa bulanan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ke cakepnya cloud, kalau cakepnya di cloud itu adalah kita jam 10 malam kami mau mengadakan end of day, transaksi end of day misalkan gitu kan ya. Sampai jam 11 ya sudah kita pakai upgrade servernya di jam 10 sampai jam 11 doang. Kemudian di jam 11 kita bisa kembali lagi ke spek semula. Nah, itu cakepnya di cloud. Sedangkan di VPS saya belum pernah menemukan nih VPS yang bisa se-fleksibel itu. Gitu. Kemudian kalau yang bicara soal provisioning ya, di provisioning
selama ini kalau saya pakai layanan VPS pasti ada butuh waktu untuk disiapkan dulu servernya, kemudian kita diberikan akses. Sedangkan kalau di cloud itu saya tinggal pilih spek, saya pencet, tunggu dia lagi proses, jalan semua sudah kita bisa akses dengan mudahnya gitu. Jadi kecepatan provisioningnya beda gitu. Mungkin kalau nggak tahu ya, saya mungkin secara di provider itu VPS itu mungkin ada orangnya yang utak-atik bikin servernya, ya sudah selesai Pak gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga kejawab ya Pak Yusuf. Nih langsung kita kejar pertanyaan kedua nih. Ada banyak pertanyaan biar cepat dijawab semuanya. Nah ini ada dari Pak Fredrik Budiman dari Asia Comnet Multimedia. Beliau nih udah paham nih bahwa cloud itu bikin efektivitas dan efisiensi karena sifatnya yang sangat fleksibel, karena tidak terikat pada CAPEX dan digantikan oleh OPEX. Pertanyaan beliau adalah, apakah sebenarnya yang menjadi kesalahan awam dari sisi teknis yang sering dilakukan user ketika mengoperasikan cloud di luar yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Alia dan Pak Ali juga? Kesalahan teknis. Kesalahan teknis, oke baik. Saya coba jawab ya. Untuk kesalahan teknisnya, untuk yang awam, yang pertama itu untuk yang awam ini biasanya dia belum mempelajari detail terkait masing-masing service yang ada di cloud nih. Jadi contohnya misalkan dia mau membuat layanan, mau migrasi database misalkan ya, server database-nya dia. Nah ini di cloud ini ada dua opsi sebenarnya. Entah itu nanti kita mau buat server sendiri, instance sendiri, kemudian di atasnya kita install database, atau nanti kita bisa menggunakan layanan platform as a service-nya. Jadi di cloud itu sudah ada platformnya sendiri untuk database, contohnya misalkan kita menggunakan MySQL atau Postgre atau MongoDB. Jadi kita hanya subscribe layanan database-nya saja tanpa perlu ada compute-nya. Nah, itu bisa kita compare dulu tuh seberapa banyak data kita, seberapa besar, kemudian effort-nya bagaimana, dan ujung-ujung biasanya kalau terkait pemilihan service ini adalah di cost-nya. Dan yang paling sering juga adalah tadi Pak terkait IAM tadi Pak, Identity Access and Management. Nah itu biasanya yang orang-orang ini yang seharusnya misalkan bagian finance itu cuman akses ke billing saja, nggak perlu akses ke bisa akses ke konsolnya. Nah ini tapi kita tidak membatasi itu, jadi sehingga ya kesalahan-kesalahan seperti itu yang paling sering muncul sih Pak. Kayak gitu. Jadi yang pertama ada baiknya untuk sebelum kita mengadopsi cloud, kita pelajari dulu nih. Nah, untuk pelajari itu nanti kita bisa misalnya kontak Adins atau kontak kami untuk melakukan assessment sehingga pemilihan itu tepat. Jadi service yang dibeli apa, yang digunakan apa, sehingga tepat guna gitu. Gitu sih Mbak. Oke, dari Pak Ali apakah ada tambahan? Saya jawabannya setuju. Ya, umumnya seperti itu. Mungkin tambahan sedikit. Di cloud itu layanannya ada segudang gitu. Sekali kita salah menentukan layanan, itu akan membuat biaya kita menjadi boncos gitu. Contohnya hanya digunakan di 5 jam per hari, tapi kita ambilnya yang sewa 24 jam. Itu salah satunya. Hanya digunakan untuk development, tapi kita sewanya yang high performance computing. Padahal sebetulnya yang akses cuma 1-2 orang. Buat apa seperti itu? Kenapa kita nggak pakai yang entry level? Kira-kira gitu. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Oke, berarti memang juga harus dipikirin juga ya dari awal pemahaman konsep cloud-nya, jangan sampai salah gitu ya. Betul. Nah, butuhnya Avanza, belinya Ferrari gitu kan. Ya, nggak apa-apa juga sih. Tapi itu beda ya, itu mobil sih. Oke. Kita biar cepet nih kita masuk langsung ke topik yang kedua, karena sepertinya banyak yang concern juga tentang IT security-nya. Sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan tentang IT security yang akan mungkin saya tanyakan setelah sesi ini ya. Nah, pertanyaan mendasarnya nih tentang IT security. Sebenarnya apa sih yang dilakukan sama tim IT untuk menjaga mungkin migrasi ke cloud untuk tetap secure, terus ruang lingkup dari IT security-nya itu
apa gitu. Apakah cuma pasang firewall terus ditinggalin atau cuma nungguin server tiap hari ngeliatin layar aja ini ada yang leak atau enggak. Nah, itu tuh apa sih sebenarnya harus dipersiapin Pak Ali, Pak Alia? Mungkin bisa dibantu jawab? Saya coba sharingkan, ada materi yang saya siapkan terkait hal ini, terkait topik ini. Sebetulnya materi ini sudah di-sharingkan di awal oleh Pak Aulia. Nah, saya coba rangkum sedikit dan sebelum saya menjawab ini, saya ingin kita mempunyai konsep dulu terkait tantangan atas security dan bagaimana security yang sudah disiapkan oleh cloud provider dan bagaimana kita bisa melakukan penanganan atas security itu. Gitu. Ya, yang pertama yang tadi sudah sempat di-sharingkan oleh Pak Aul ya, gitu, di mana pada saat kita melakukan migrasi menuju ke cloud itu bagian yang kita tangani itu sudah menjadi berubah, di mana pada awalnya kita harus memikirkan hardware-nya, memikirkan mungkin operational security-nya gimana, ya kalau masuk dicek dulu sama sapam nggak, pakai ngetap nggak, itu kan sudah operational security tuh, gitu. Terus bagaimana dengan physical security-nya, secara barangnya kita sudah protect nggak nih, misalkan contohnya sudah ada alat pemadam kebakarannya belum, gitu. Itu banyak hal-hal seperti itu banyak yang kita pikirkan. Nah, sedangkan kalau kita melakukan migrasi atau melakukan adopsi teknologi cloud, hal-hal seperti itulah yang bisa kita tinggalkan, tapi fokus konsentrasinya kita sudah berubah. Nah, kemudian dengan fokus konsentrasinya berubah, kita apa? Kita bisa mempunyai fokus konsentrasi yang lebih ke hal yang penting, yang seperti disebutkan Pak Aul tadi, user gitu. User itulah yang harus paling penting kita pikirkan. Bagaimana supaya user itu punya edukasi yang baik terhadap security, sehingga tidak membuat sistem yang kita buat sedemikian indahnya, sedemikian sempurnanya, bobol hanya oleh karena salah satu kesalahan. Gitu. Kesalahan yang paling konyol, misalkan contoh nih, masuk kantor harus nge-tap pakai akses card. Tapi begitu sudah diakses, di-tap nih si Tia nih nge-tap nih, tap gitu kan. Tahu-tahu Ali datang, Tia bentar nebeng masuk. Padahal Ali itu sudah ada, berarti Ali sudah melakukan hacking. Ya kan? Dia nggak nge-tap nih. Jadi kantor sudah nggak tahu nih rekam jejaknya Ali masuk ke kantor itu seperti apa. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu kita pertimbangkan dan kita ketahui dengan baik gitu. Jadi jangan sampai usernya passwordnya sudah indah gitu kan, si Tia usernya indah nih, passwordnya indah, tapi di-share kali passwordnya. Ya sama juga bohong dong gitu kan. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah ya jadi challenge yang ada di cloud itu adalah pertama adalah lack of visibility. Gitu. Memang kita tidak bisa mengetahui kondisi cloud provider kita itu seperti apa. Tapi setelah tadi saya coba konfirmasi ke Pak Aul, ya jadi agak sedikit berbeda ini di MyBuddy ini kita bisa apa ya, bisa mendapatkan service lebih ya Pak Ul ya. Di MyBuddy kita bisa mendapatkan monggo kalau Anda masih meragukan kami, data center kami ada di mana, server kami mau seperti apa, silakan datang ke tempat kami, silakan cek. Nah, ini loh kita bisa buktikan. Kalau mau tahu DRC-nya ada mana, ayo kita sama-sama berangkat ke tempatnya DRC yang bisa diukur jaraknya berapa dan lain sebagainya. Ya, sehingga lack of visibility itu bisa sedikit terbuka gitu. Nah, tapi gimana kalau kita mau adopsi cloud provider yang kita nggak bisa benar-benar sepenuhnya melihat gitu ya, kita bisa lihat dari dokumentasi gitu, karena cloud provider semuanya selalu transparan. Berdasarkan pengalaman saya, belum pernah ada cloud provider yang sembunyi-sembunyi. Mereka selalu paparkan semua apa yang ada mereka punya sebisa mungkin sesuai dengan standar security. Salah satu contoh ya kalau saya bisa bilang, beberapa cloud provider tidak mau mereveal data center mereka ada di mana, karena itu adalah part of security. Kalau ketahuan kan bisa aja didatengin mobil dibom gitu, misalkan kayak gitu. Kalau saya ngomong. Ya, kemudian tantangan selanjutnya adalah terkait multi-tenancy. Multi-tenancy ini memang menjadi tantangan, membuat kekhawatiran ya di antara kita. Wah, servernya 1 biji, dipakai rame-rame. Gimana kalau nanti terjadi kebocoran data, entah mau kebocoran resource gitu ya, yang satunya makainya kenceng nih resource-nya, yang satunya kemakan gitu. Nah, ini adalah hal yang perlu kita gali sebelum kita mengadopsi, kita pikirkan, gitu jangan sampai hal ini nanti yang bisa mengganggu gitu. Nah, tapi
beruntungnya saya belum pernah mengalami nih terkait ini sampai datanya bisa sampai cross, terkait performanya bisa sampai cross gitu. Saya belum pernah mengalami. Tapi ini kita kalau memang meragukan ini, cloud provider manapun sudah sempat saya tanyain dan mereka bersedia untuk mereveal kondisinya seperti apa. Gitu. Terus akses manajemen tadi Pak Aul juga sempat sebutkan ya terkait akses manajemennya. Jangan sampai dalam kita mengadopsi yang namanya cloud, kebiasaan kita mungkin yang ada di on-prem, yang sukanya bagi-bagi admin password gitu ya. Semua orang adalah admin, semua yang di IT adalah admin gitu. Enggak, di cloud kita jangan lagi menerapkan hal seperti itu, karena ini environment-nya sudah ada di luar kuasanya kita, sehingga kita harus mempunyai kekuatan lebih dalam mengkontrol gitu. Ya, di cloud itu kan kontrol kita sudah berkurang nih, infrastrukturnya berkurang, jaringannya sudah berkurang gitu kan. Kita hanya bisa tangkap yang logikalnya doang. Nah, itu kita harus benar-benar strict di sini. Jangan semua orang pegang SA password, misalnya gitu. Jangan semua orang pegang Windows admin password. Jangan semua orang pegang Linux root password. Nggak lucu sih seperti itu. Demikian juga dengan konsol-konsol yang ada di cloud, itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk kita bisa mengontrol secara role based. Nah, terus terkait yang lagi yang namanya shadow IT, tantangannya adalah seolah-olah kita punya IT di luar sana gitu kan, di cloud provider seolah-olah kita punya IT gitu. Tapi IT ini tidak bisa kita kontrol. Nah, gimana kita bisa mensiasati itu? Tanya mungkin, ada ticketing system nggak Pak? Gitu. Oh ada, oke kita manfaatkan ticketing system itu sebagai seolah-olah kita bisa punya kontrol atas IT-nya, karena IT-nya bisa memberikan update-update ke kita. Gitu. Nah, manfaatkanlah ticketing system itu. Gitu. Kemudian terkait compliance gitu ya, semua cloud provider juga secara transparan memberikan compliance ini terhadap ISO, terhadap GDPR, apalagi terhadap PCI DSS mungkin. Masih banyak sekali compliance yang ada di cloud provider yang perlu kita lihat satu persatu sebelum kita adopsi, supaya kita merasa aman gitu. Terutama terkait compliance yang sudah dirumuskan oleh regulator. Nah, itu jangan sampai kita kelewatan itu tuh. Nah, terus selanjutnya misconfiguration yang bolak-balik tadi sudah beberapa kali sudah disebut oleh Pak Aul ya. Gitu, jangan sampai ada terjadi yang namanya misconfiguration. Tadi Pak Petrus juga ada nanya ya kesalahan apa ya. Yang common ini Pak, kesalahan yang namanya misconfiguration ini gitu. Gitu. Butuhnya servernya dengan kondisi X, pakainya Y. Gitu. Loh, karena kita kebiasaannya pakainya X kok Pak. Ya, tapi kalau di cloud kita sudah perlakuannya berbeda Pak gitu. Karena apa? Dengan kita melakukannya dengan benar, jangan-jangan X tadi itu overspec misalkan gitu. Padahal development, pakainya cuma waktu kantor buka doang. Kalau enggak, servernya enggak dipakai sama sekali. Ya kalau kita di on-prem, kita kadang-kadang lupa nih listriknya bayar berapa dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di cloud kita harus peka, kita harus peka terhadap ini. Karena mungkin setiap detik kali ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu adalah duit bayar. Ya, oleh karena itu, kalau kita melakukan itu dengan cara yang benar, kita bisa mengontrol pengeluaran kita. Nah, di cloud itu, untuk bisa kita bisa mengcover secara security, itu mereka sudah sediakan yang namanya layanan Identity and Access Management, Data Loss Prevention, Security Information and Event Management, terus kemudian Business Continuity dan Disaster Recovery. Untuk identity dan access management tujuannya adalah kita untuk bisa mengkontrol setiap orang. Si A hanya boleh akses server A, si B hanya boleh akses server B, kemudian si A hanya boleh melihat tagihan, si B hanya boleh melihat secara menjadi admin dan lain sebagainya. Apapun semua bisa kita kontrol. Dan inilah yang perlu kita manfaatkan, jangan sampai kita lalaikan semua orang dibagiin password yang sama global admin. Dan seperti itu. Data loss prevention di cloud itu sangat aware dengan yang namanya data security, data privacy, sangat aware. Oleh karena itu disediakanlah layanan seperti ini, data loss prevention. Jangan sampai data kita itu bisa bobol gitu. Misalkan kalau yang kami gunakan adalah SharePoint online. Kami di NH menggunakan yang namanya SharePoint online. Itu supaya nggak data loss prevention gimana? Kita log. Kalau di-share emailnya menuju emailnya mungkin sorry Pak Aul saya pakai mybuddy.co.id. Itu langsung di-reject oleh sistem. Anda melakukan security breach, kami tolak gitu. Nah, terus kami dari IT, admin, kami mendapatkan email, orang ini mau melakukan sharing ke Pak Aul. Apakah diizinkan? Kalau kami reject, orang itu langsung reject dan data nggak bisa keluar. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah security information dan event management. Ini layanan yang diberikan untuk cloud supaya kita apa?
supaya kita selalu tahu terhadap kondisi security atas infrastrukturnya kita yang ada di cloud. Dan event-eventnya seperti apa. Dan itu yang kita bisa kontrol semuanya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah supaya kita nggak lagi khawatir. Karena kita tahu setiap detail itu secara transparan dipaparkan oleh cloud provider. Dan monggo, silakan mau diapakan. Silakan lakukan gitu. Jangan lupa kita juga punya tanggung jawab ya. Jangan berarti dengan kita memanfaatkan yang namanya cloud, layanan cloud, wah kita semuanya sudah kita lepaskan, semua serahkan ke cloud. Enggak, kita pasti punya tanggung jawab. Ada bagian tanggung jawabnya cloud provider, ada bagian tanggung jawabnya kita. Jangan lupa itu. Sehingga kita itu masih punya power atas itu. Jadi jangan ada mitos yang mengatakan kita udah nggak punya, sangat tergantung dengan vendors, sudah enggak, itu enggak kurang benar. Nah, selanjutnya adalah business continuity dan disaster recovery. Cloud provider sangat memikirkan hal ini. Oleh karena itu, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Aul, ya sudah ada sampai ada availability zone, availability-nya untuk regional, bahkan untuk sampai multi cloud. Itu semua sudah disediakan layanan-layanan itu yang bisa kita manfaatkan supaya kita bisa menjadi lebih tenang dan nyaman dalam mengadopsi yang namanya cloud itu. Ya, selanjutnya adalah ini saya singkat aja supaya nggak terlalu lama, karena pembahasan security pilar ini cukup lama, biasanya membutuhkan satu session kelas gitu biasanya. Nah, jadi ada 5 pilar yang penting yang untuk kita pertimbangkan di dalam security, yaitu identify, protect, detect, respond, dan recover. Gitu. Nah, jika terjadi sesuatu, ya kita perlu lakukan identifikasi, kemudian kita pikirkan bagaimana caranya kita memprotek, kemudian kita pikirkan lagi bagaimana caranya kita memonitor, mendetek atau memonitor, kemudian kita pikirkan juga bagaimana kita respon jika terjadi lagi. Kalau sekarang kan, wah kaget nih, kebakaran, tapi tenang dulu, kita lakukan secara identifikasinya dulu. Nah, terus selanjutnya adalah jika terjadi lagi, bagaimana caranya kita mengcover masalah tersebut. Gitu. Nah, ini secara konsep. Jadi, kenapa saya sebutkan konsep ini, supaya kita nggak terpatok. Umumnya orang yang memikirkan security itu cuma mikirin pakai alat apa ya, toolnya apa ya, aplikasinya apa ya, dan lain-lain sebagainya. Itu semua alat. Gitu. Mau pakai palu, mau pakai apa, itu semuanya alat. Gitu. Tapi yang lebih baik kalau kita bisa melakukannya secara konsep. Dengan secara konsep kita bisa lakukan semuanya gitu. Dengan baik gitu. Walaupun alatnya mungkin sederhana, alatnya mungkin murah, tapi kita bisa lakukan dengan cara yang baik. Ya, itu aja yang bisa saya sharingkan, Mbak Tia. Dari Pak Aul mungkin ada tambahan. Oke, baik Pak Ali. Mungkin saya tambahan, sebentar. Nah, ini ada kalimat nih Pak, security is a journey, not a destination. Nah, jadi untuk security itu, keamanan itu adalah sebuah pengalaman nih Pak, atau sebuah perjalanan, dan bukan sebagai tujuan akhir atau goal terakhir kita. Karena apa? Karena setiap harinya, setiap detik bahkan ya, perkembangan teknologi kan semakin pesat Pak, dan berjalan seiringnya waktu itu pasti banyak sekali juga ya hal-hal yang terbarukan, yang dimana teknologi-teknologi itu pasti memiliki sebuah kekurangan, dan kita perlu akui ya, tidak untuk mengatasi ini ya kita perlu namanya, kalau di ISO itu ada PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Jadi hal itu akan terus terjadi dan akan terus berlangsung. Nah, jadi untuk security itu ya kita akan terus memperbaharuinya, dan ya seiring berjalannya waktu pasti akan banyak perkembangan di setiap tahunnya misalkan. Nah, tentunya kita untuk security sendiri kita perlu melakukan yang namanya seperti assessment di awal, di mana kita harus melist juga nih, kita buat list kira apa saja sih nanti yang akan nanti kita buat integrasinya, dan untuk bisnis resilience-nya seperti apa, untuk kita perlu juga perkirakan bagaimana nih nanti ketika terjadi sesuatu terhadap security kita, apa yang perlu kita lakukan. Nah, itu kita harus persiapkan semua. Jadi kita akses kontrol. Halo, ini Pak Aulianya DC kah? Kayaknya low signal dia. Tapi emang ini kayaknya pas lagi hujan-hujan gini banyak yang DC ya. Oh iya, Pak Aulianya jadi live dulu. Oke, mungkin sambil kita tunggu Pak Aulianya balik lagi kali ini, kita jawabin pertanyaan dulu yang udah lumayan numpuk.
kebetulan ada Oke. satu pertanyaan yang lumayan nge-trigger saya untuk menanyakan juga. Kan sebenarnya cloud service provider ini ada banyak ya, sudah bertebaran Iya. di mana-mana. Nah, Mhm. ada pertanyaan dari Ibu Puji, di antara banyak penyedia jasa cloud atau cloud service provider, manakah CSP yang lebih unggul dan kenapa? Atau mungkin bisa dijelasin kali ya, bagaimana cara memilih CSP yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke. Jadi jawabannya saya seperti ini. Saat ini Ed-Ins itu kan bekerja sama dengan 4 global cloud provider dan 1 lokal cloud provider, yaitu MyBuddy. Kenapa demikian? Karena kami menilai tidak ada satupun yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Dari cloud provider tersebut, satu dan yang lain adalah saling melengkapi. Kalau saya sebutkan tadi di awal, pada saat kami mengimplementasikan salah satu layanan kami, di mana provider yang kami gunakan pertama adalah MyBuddy, kemudian dan Alibaba, kemudian kami hybridkan. Kenapa demikian? Karena kami melihat feature yang ada di Alibaba tidak ada di MyBuddy, dan feature di MyBuddy tidak ada di Alibaba. Oleh karena itu kami hybridkan. Nah, inilah salah satu alasan kami menghybridkan tersebut, memulti-cloud-kan, bukan menghybridkan. Kemudian kami juga ada layanan lain, yaitu menggunakan Alibaba Cloud dengan Google Cloud. Itu kami kawinkan juga. Karena kami melihat dua ini tidak bisa saling meng-cover. Tidak bisa saling, wah saya kalau pakai Alibaba doang semuanya bisa kita pakai. Dan kita bisa, oleh karena itu kita selalu mengkawinkan itu. Nah, jadi kalau bisa dijawab, manakah yang lebih baik dari seluruh cloud provider yang ada? Saya belum bisa jawab merek tertentu, gitu. Tapi kalau terbesar ya sudah jelas AWS terbesar saat ini, gitu. Jadi penguasa cloud saat ini itu kan ada 3A dan 1G, AWS, Alibaba, Azure, Google. Yeah. Yaitu empat perkasa di atas itu. Jadi kalau memang ingin, wah saya cuman peduli dengan nama doang, ya 4 itu. Saya bisa sebutkan 4 itu. Itu penguasa dunia. Nomor 1 AWS, yang nomor 2-nya adalah Google, nomor 3-nya adalah Azure, dan nomor 4-nya adalah Alibaba. Gitu. Tapi kalau secara yang terbaik, kita perlu lihat, Bu. Kita perlu lihat manakah yang paling cocok buat kita. Jangan kita memasakkan merek dulu. Kita lebih baik melihat mana yang paling cocok buat kita. Yang paling cocok apanya? Kantong kita. Ya, yang paling cocok karena supaya nggak jebol, benar. Kemudian yang paling cocok secara feature, gitu ya. Apakah feature-nya ini benar-benar kita bisa utilize? Contoh nih, wah aplikasi saya ini harga mati, misalkan mungkin pakai mungkin .NET, mungkin misalnya kayak gitu kan. Harga mati pakai .NET, nggak bisa yang lain-lain. Kalau kita lihat di Azure .NET yang paling baik ya, why not kita pakai Azure, gitu. Ya, banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan. Paling penting sih nomor 1 kantong sih. Oh, Pak Ali udah balik. Tapi mungkin saya coba rangkum tadi ya, yang Pak Ali bilang tentang CSP itu berarti memang disesuaikan dengan kebutuhan juga, dan sebenarnya butuh assessment dulu ya di awalnya, kebutuhannya seperti apa, nanti mana yang cocok gitu ya. Benar, bisa jadi mungkin kita punya 5 server nih. Bisa jadi 5 server ini beda-beda cloud nanti. Bisa jadi. Nah, ini kebetulan untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini, kalau butuh assessment, nah kita akan memberikan free assessment, tapi nanti pengumuman lengkapnya ada di akhir sesi ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang pengen tahu cocoknya pakai cloud yang mana, terus atau ragu-ragu, nah kita akan ada free assessment, tapi untuk pengumuman lengkapnya tunggu sampai akhir sesi Zoom ini. Oke, Pak Aulia udah balik? Aman Pak Aulia? Aman-aman, insya Allah. Okay. Sorry. Mungkin tadi ada yang mau dilanjutin pembicaraannya ya, tentang... Boleh. Dari inovasi security ya. Dulu kalau kita kenalnya sysadmin ya, kemudian masuk cloud, ada namanya DevOps. Nah, untuk DevOps ini juga ada lagi nanti DevSecOps nih. Nah, ini jadi DevSecOps ini yang akan mengamankan dari sisi, misalkan kita menggunakan teknologi kontainer, nah itu tugasnya mereka tuh. Seperti itu. Lalu untuk roles-nya sendiri, roles and responsibility-nya di sini ada terkait bisnis and teknologinya, dan sebagai security juga di bagian security ada seorang leadernya, dan ada juga yang nanti bagian arsitek ya,
yang merancang, dan juga ada bagian yang untuk ngecek compliance nih terkait polisinya juga. Lalu untuk insiden monitoring and response di bagian run, nah itu perlu ada orang juga tuh yang mengawasi. Nanti ketika ada threat yang nyerang ke kita, nah kita kan perlu ada action ya, misalkan perlu action manual atau ini bisa acknowledge, itu perlu ada yang mantau juga. Kemudian ada juga nanti ada yang threat hunting nih, bagian yang bug bounty nih, biasanya bug bounty up, bug hunter. Nah itu bagiannya mereka tuh, red and blue team ya kalau sekarang biasanya dikenalnya seperti itu. Kemudian threat intelligence dan incident preparation. Jadi semuanya sudah kita persiapkan nih sebelum nanti kita pindah atau migrasi ke cloud, kita persiapkan semuanya nih. Jadi nanti ketika sudah pindah, kita sudah settle dan tinggal menjalankan operation dengan aman dan nyaman. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Tia. Mungkin sebentar. Ini waktu kita tinggal kebetulan 30 menit lagi ya. Oke, kita langsung speed aja, langsung ke topik yang ketiga tentang risk management-nya ya Pak ya. Tadi kan udah dibahas bahwa IT security juga itu harus dari awal kita paham konsepnya, berarti dari planning-nya, dari prevention-nya gitu ya Pak ya. Nah, untuk risk manajemennya sendiri nih, gimana? Apa aja sih yang harus diperhatikan ketika pilih-pilih cloud provider, terus waktu lakuin migrasi tuh migrasi infrastruktur jaringan kita juga apa aja yang harus diperhatiin, dan apa ya yang harus kita lakukan untuk mengurangi risiko dan ya supaya kita nggak diomelin sama manajemen gitu. Jadi manajemen tuh lebih tenang waktu kita lagi migrasi. Jangan sampai nanti baru mau proses migrasi kan kadang suka ada aja yang diteleponin gimana, udah belum, aman enggak gitu-gitu. Nah itu gimana ya Pak? Mengurangi hal-hal gitu. Saya coba ceritakan sedikit ya, yang namanya risk management dalam melakukan adopsi. Tadi kebetulan sekali ada pertanyaannya tadi dari Bu Puji ya, tuh ya, yang akhirnya sedikit menyerempet gitu kan, mana sih cloud provider yang terbaik gitu. Nah tapi kita lihat lagi gitu. Nah jadi salah satu bagian dari terpenting dalam melakukan risk management di dalam adopsi cloud itu adalah kita melihat secara teknologinya. Gitu. Kita melihat secara teknologi atau secara feature mungkin, secara feature apakah cloud tersebut entah dari provider A, provider B, dan C, dan sebagainya. Kan kita awal melakukan komparasi nih antar provider, gitu. Secara teknologinya itu apakah sudah suitable dengan solusi yang punya kita ini? Apa yang akan kita bawa nih ke atas, gitu, ke cloud itu? Nah, itulah yang perlu kita lakukan assess. Kita perlu lakukan assess, kita cari satu persatu mana yang paling cocok, gitu. Kemudian setelah itu baru kita bisa melihat secara teknologi gap. Teknologi gap bicara soal apa? Lebih ke secara talent kalau saya bicaranya. Secara talent. Jadi apakah kalau kita sudah menemukan nih, wah saya paling cocok nih sama cloud provider MyBuddy. Saya mau migrasi. Nah, kita lihat lagi secara IT talent kita, apakah sudah bisa mengcover teknologi yang ada di MyBuddy tersebut. Gitu. Jangan sampai barangnya sudah kita angkut ke MyBuddy, gitu kan? Orang IT-nya nggak sanggup mengcover, ujung-ujungnya barangnya bermasalah, nanti cloud-nya yang salah. Gara-gara gua adopsi cloud, mampuslah semuanya gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Kita harus tahu dulu nih secara IT-nya kita bisa kompeten nggak untuk melakukan maintenance yang ada di cloud ini gitu. Nah, selanjutnya adalah kita juga perlu yang tadi sudah beberapa kali disebutkan adalah bicara soal business continuity-nya gitu. Jangan sampai kita melupakan jangan takut, tanya sama Pak Aul, jangan takut. Pak, gimana disaster recovery-nya, rencananya apa, plan-plannya gitu, gimana? Jika terjadi masalah dengan data center utamanya MyBuddy, misalkan gitu. Jangan ragu-ragu, pasti dengan senang hati Pak Aul akan menceritakan secara lengkap, ya prosedurnya gimana, dan lain-lain sebagainya. Itu apa tujuannya apa? Supaya kita bisa terjamin, gitu. Nah, kalau tidak percaya, masih nggak percaya nih, wah, gua nggak yakin nih sama yang namanya layanan bisnis continuity-nya dari MyBuddy gimana, silakan pakai yang namanya multi cloud. Pakai yang namanya multi cloud, cari lagi another provider, kita kawinkan sama MyBuddy gitu, supaya kita benar-benar yakin. Yang satunya layanan sudah punya BR plan, sudah punya bisnis continuity plan, cloud lain itu makin cakep kan gitu, saling membackup gitu. Kita akan makin cakep.
Terus selanjutnya adalah misconfiguration gitu ya. Misconfiguration itu adalah salah satu risk yang paling penting. Itu jangan sampai pada saat kita menggunakan layanan cloud boncos gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah yang juga gak kalah pentingnya, terutama di industri-industri yang selalu ada regulatornya. Industri kesehatan, industri keuangan, dari pemerintahan, ini biasanya ada regulasi yang cukup ketat. Ada regulasi yang cukup ketat. Jangan lupa untuk melihat regulasi tersebut, karena jangan sampai sekadung kita mengambil langkah, misalkan ya saya ambil contoh namanya cloud provider DigitalOcean gitu misalkan gitu. Wah, kita akan adopsi nih dari cloud DigitalOcean. Ternyata servernya nggak ada di Indonesia dan kita kena regulasi. Tidak boleh punya data ada di luar Indonesia. Kan nanti jadi masalah. Sudah kadung migrasi, sudah kadung biaya, dan lain sebagainya, kena semprit pulang lagi. Ya, itu kan biaya lagi nanti kan. Jadi kita jangan lupa, yang namanya regulasi itu benar-benar kita harus pahami, kita pelajari sebelum kita benar-benar melakukan action untuk melakukan migrasi. Itu yang bisa saya sharingkan, Mbak Tia. Oke. Dari Pak Aulia ada tambahan kah? Ya, mungkin tambahannya saya share screen ya. Ya, jadi di cloud itu ada yang namanya shared responsibility model. Pada intinya semua cloud provider itu sama. Nah, ini tinggal kita lihat aja nih. Untuk cloud provider sendiri itu punya tanggung jawab itu di bagian physical dan hardware-nya. Contoh ini dari server, kemudian ada availability zone, compute, kemudian storage, database, dan network-nya. Dan sisanya dari operating system ke atas itu bagian dari user tuh, nanti bagaimana user mengamankannya, kemudian tadi kita lagi-lagi menyebut identity access management, nah itu perlu sangat penting ya. Kemudian juga misalnya ada upgrade, nah itu kan bagian user semua, cloud provider tidak menyentuhnya seperti itu. Tapi kalau misalkan membeli layanan managed service, nah itu bisa kita bantu. Nanti kita sesuaikan scope-nya, mana yang bagian BATI, mana bagian customer, bisa seperti itu. Dan untuk ngomongin risk management ya tidak terlepas dari compliance ya. Salah satunya yang sudah terkenal ada ISO 27001 untuk keamanannya, dan ada juga terkait PCI DSS itu untuk penyimpanan data kredit card dan keuangan lainnya. HIPAA tadi yang disebutin sama Pak Ali ya, untuk kesehatan, regulator kesehatan. Jadi kita bisa melihat ini semua nanti di setiap cloud provider. Nah, kemudian tadi ada juga pertanyaan ya, mana sih provider yang paling bagus gitu ya. Nah, Pak Ali sebenarnya tadi sudah menjelaskan juga, itu tergantung kita mau menggunakan service apa. Jadi kita yang tahu dulu nih, kita mau ngapain menggunakan cloud ini. Jangan sampai kita oversubscribe, jangan sampai kita speknya ini overkill, sehingga itu membuat kantong kita boncos seperti itu. Nah, pada dasarnya setiap public cloud itu secara teknologinya hampir sama. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau Bapak Ibu nanti rekan-rekan semua coba buka website comparecloud.in, itu nanti secara gamblang bisa terlihat tuh komparasinya. Contoh di sini, kita lihat layanan compute ya. Layanan compute di sini kalau di AWS namanya Amazon EC2. Kemudian di Azure ada Azure Virtual Machine, di Google Cloud ada Compute Engine dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya semuanya sama itu teknologinya. Kalau yang EC2 ini kan ibaratnya yang elastis ya, dia bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan on demand pada saat itu. Kemudian dari sisi yang lainnya juga sama, container management service-nya di sini masing-masing punya semua nih. Engine dasarnya adalah Kubernetes, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya juga kalau misalnya pipeline ya, dari beberapa public cloud sama aja sebenarnya, teknologinya sama semua, yang membedakan hanya penamaannya aja tuh, bisa kita lihat ya. Nah, ini juga untuk pemilihan database contohnya. Untuk migration strateginya ini ada beberapa, saya ada 6 di sini. Retain ya, ini dari yang paling low cost sampai kompleks, semuanya terlihat di sini, sampai project timeline-nya juga yang paling lama mana. Retain ini kalau misalkan Bapak Ibu punya aplikasi yang legacy gitu ya, nah itu bisa dibuat, misalkan nggak bisa dimigrasi nih. Nah, ini bagaimana? Sedangkan ini kita butuhkan juga nih. Nah, kita bisa adopsi hybrid cloud. Jadi cloud
instance yang ada di on-premise itu bisa saling ngobrol nanti dengan yang ada di cloud. Retire, misalkan instance Bapak Ibu yang ada di on-premise ini ternyata fungsinya itu bisa digunakan di instance yang lain. Nah, itu nanti bisa dipensiunkan seperti itu, atau nanti server yang ada di on-premise bisa di-off-kan. Kita archive. Rehost itu ya lift and shift, ya kita mengubah as is sama persis, jadi kita deploy baru di sisi cloud-nya. Di platform ini mengubah tadi contohnya yang saya jelaskan, contohnya misalkan database ya, database kalau di on-premise kita buat OS-nya, kemudian install database-nya, setting, configuration, dan lain-lain. Di cloud itu kita sudah bisa menggunakan service database aja, jadi kita nggak perlu manage lagi OS-nya, upgrade, downgrade versi database-nya, security patch-nya, itu semua sudah dapat di-handle oleh public cloud. Kemudian refactor dan rewrite ini hampir sama ya, jadi kita membuat ulang nih aplikasi kita, di mana itu misalkan kita ubah jadi containerize atau menjadi service-service kecil, dan itu akan membuat nanti ke depannya itu availability-nya lebih terjaga lagi. Dan untuk eksekusi dan challenge-nya ini ada assessment, design plan, build, kemudian ada deploy testing. Itu semua nanti bisa kita konsultasikan. Nah, nanti awal-awal ya pasti kita assessment, dan kita nanti akan tentukan nih desain seperti apa, planningnya bagaimana, nanti buatnya seperti apa, kemudian deploy dan testingnya juga akan kita pandu. Dan ada beberapa challenge-nya juga seperti dokumentasi existing seperti apa, kemudian skill dari internal bagaimana untuk adopsi cloud itu, kemudian misalkan masih ada keraguan untuk memindahkan tadi legacy apps-nya, nah itu kita bisa buat sebagai hybrid cloud misalkan, dan lain-lain ya. Di sini ada keterbatasan produktivitas developer untuk nge-review barisan kode, kemudian terlalu banyak manual effort. Nah, itu nanti kita bisa lakukan secara pipeline, misalnya CI/CD, kemudian juga terakhir itu terkait time consuming-nya. Jadi kita perlu arrange waktunya juga nih, kira-kira mana sih strategi yang paling itu untuk migrasi kita. Itu aja Mbak Tia yang bisa saya share. Ya Pak, ini saya udah dapat pertanyaan nih. Tadi Pak Aulia juga sempat sebut tentang hybrid cloud juga. Nah, ada pertanyaan dari Pak Hari dari PT Nirwana Karisma. Dengan beberapa case security leakage di BPJS dan lain-lain, apakah penggunaan Zero Trust Security itu berlebihan untuk hanya sekedar akses data-data di cloud baik public maupun hybrid? Atau memang sebenarnya Zero Trust Security ini direkomendasikan mengingat layer security di environment di kantor dan di luar itu berbeda-beda? Rekomen nggak sih menggunakan Zero Trust Security ini? Oke, terkait rekomen atau tidaknya, kita lihat juga nih kebutuhannya. Apakah ini memang benar-benar sebuah data yang benar-benar kritikal gitu ya. Jadi kita lihat juga nih ketika memang itu dibutuhkan dan apa yang sudah kita susun atau kita planningkan itu sesuai dengan kebutuhan manajemen, yaitu kita bisa implementasikan. Dan kalau memang datanya itu dianggap sangat kritikal, ya baiknya ya diterapkan seperti itu. Jadi saya bisa bilang untuk security ini yang sudah saya jelaskan juga di awal, security ini adalah sebuah perjalanan atau petualangan kita ya. Jadi kita bisa mengikuti seiring berjalannya waktu nih. Kalau saat ini memang dirasa, oh ternyata belum perlu nih, tapi ternyata ke depannya ketika berjalan melihat, oh ternyata ini data nih sangat penting sekali nih, kita tidak boleh sampai ke publish di internet misalkan, atau bisa dibaca oleh orang lain. Nah itu ya perlu kita pikirkan juga strategi-strategi seperti itu. Ini kalau ada pembahasannya nih bisa lebih panjang lagi nih Mbak, karena sangat komprehensif sekali ya Pak Ali terkait security ini. Benar. Karena tidak bisa kita terapkan segala sesuatunya menggunakan Zero Trust. Itu nanti akan effortnya sangat besar sekali, sangat melelahkan, dan sangat membuat tidak nyaman. Kita perlu pilah-pilah ini, mana kue yang paling gampang leleh, mana bagian kue yang masih dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contohnya, dan bisa kita lakukan. Dan mungkin assessment-nya akan panjang sekali kalau untuk seperti itu. Karena terkait data ini memang sangat-sangat rigid ya mungkin ya Pak. Bisa sangat rigid sekali. Oke. Jadi emang balik harus di-assess dulu ya semuanya itu ya. Benar. Nah,
Ini kita langsung masuk topik keempat, tapi saya akan buka topik keempat ini tentang business continuity plan dengan menjawab, melemparkan sih sebenarnya, kalau saya belum bisa menjawab nih, belum ada kapabilitasnya. Saya akan melemparkan pertanyaan ke Pak Ali dan Pak Aulia juga, dari Ibu Erlina dari PT IP Indonesia. Jika berbicara mengenai security, sebenarnya mana yang lebih rentan untuk dihack? On-premise, hybrid cloud, atau pure cloud? Nah, jika memang lini security-nya ini beda-beda pada masing-masing platform, bagaimana juga cara mitigasinya jika memang berhasil di breach? Nah, ini kan kita akan bicarakan tentang continuity plan-nya ya. Gimana tuh, Pak? Saya dulu ya. Ya, silakan Pak Ali dulu. Bentar. Pertanyaannya berarti tadi manakah yang lebih rentan Ya, antara on-prem, ya, hybrid, dan cloud. pure cloud? Ya. Gitu. Kalau saya bisa jawab, yang paling rentan adalah on-prem. Kalau bisa saya jawab, loh kok bisa? Kan on-prem kan jarang diakses. Karena umumnya adalah pada saat kita menerapkan on-prem, itu kita menjadi least secure. Kita merasa barang ini sudah di dekat kita, sehingga perlindungan kita itu justru lebih kayak menggampangkan gitu aja. Itu based on pengalaman saya ya, pengalaman saya. Kemudian pada saat hybrid kita tingkatkan karena kita mulai khawatir nih datanya ada di luar. Begitu kita pakaikan pure cloud, kita semakin khawatir dan kita semakin menjadi rigid terhadap yang namanya security. Gitu. Ya. Saya ambil contoh lagi kembali pada saat tadi yang kita sebut yang namanya password atau apa gitu. Nggak usah jauh-jauh di tempat kami. Begitu database kami ada di on-prem kami, ID-nya SA, passwordnya SA, kita bagi rame-rame. Gitu. Dan itu kita pakai rame-rame secara bersama karena kita merasa secure. Data ini nggak mungkin keluar, ini cuma muter-muternya di sekitarnya kita aja gitu. Padahal kalau kita melihat dari kacamata security, itu adalah kebobolan terbesar yang pernah ada. Contoh yang lain adalah yang tadi saya sebutkan, hati-hati, benar-benar jangan ditutup dulu pintunya, tak masuk. Itu kebobolan kedua. Gitu. Ya, itu contoh seperti itu. Sedangkan kalau kita melakukannya itu lebih komprehensif dan kita lebih banyak memikirkannya itu. Dan lagi ditambahkan umumnya kalau kita mempraktikkan yang namanya cloud ya, itu kita agak dipaksa. Enggak, gua maunya security-nya cuma sekian. Contohnya ya, enggak, gua maunya password. Itu sudah nggak usah jauh-jauh, ditolak dah pasti. Sama cloud provider sudah pasti ditolak. Enggak, gua mau pasang SMTP. Sama Pak Aul udah pasti di-reject tuh SMTP-nya kita itu. Boleh nggak Pak pakai 25 Pak? Gitu. Ya, hal-hal seperti itu kita sedikit banyak kita dipaksa. Dimana kalau di on-prem itu kita banyak toleransinya. Oleh karena itu kenapa alasan saya menjawab on-prem itu sebetulnya yang paling least. Dimana kita merasa secure, padahal sebetulnya itu boroknya lebih gede. Gitu kira-kira. Ya, kalau saya mungkin tambahannya untuk mitigasinya nih Pak, kalau tadi dijelasin sama Pak Ali ya. Nah, untuk mitigasinya seperti apa? Nah, ini terkait dari security framework di perusahaan Bapak Ibu nih. Misalkan sudah ada ISO ya, enak ya kita ya tinggal terapkan saja tuh PDCA-nya, plan, do, check, action. Karena hal itu akan terus-menerus dan continuous, tidak akan pernah berhenti. Begitu, Bu. Jadi ketika ada suatu yang dianggap, oh ini sepertinya akan berdampak nanti nih ke depannya ada celah. Nah, itu harus segera ditutup. Dan ketika kejadian, kita harus take action. Dan kita sudah planning juga nih, kalau misalnya ini kejadian, apa yang harus kita lakukan? Siapa PIC-nya? Kita sudah tahu. Dan apa yang harus kita eksekusi itu bagian mana? Itu sudah kita planning sebelumnya. Jangan sampai pas kebakaran kita baru mikir, nih harus ngapain kita ya? Nah, itu malah bikin waktunya tuh makin panjang lagi bagi si hacker ini yang bisa memanfaatkan datanya seperti itu. Ini saran saya sih ya tadi, terus continuous selalu plan, do, check, action. Nice, plan, do, check, action. Oke, itu strong banget sih. Tapi ini ada pertanyaan lanjutannya, tapi ini dari Pak Diki. Pak Diki Yulianto. Bisa dirangkum nggak sih, apakah jadi penting nggak sih punya untuk mempunyai DRC? Nah, apakah manfaat dibandingkan kos yang dikeluarkan oleh perusahaan? Gimana? Pak Al, bisa jawab dulu? Boleh. Kalau saya bisa jawab seperti ini.
Pernah dengar statement ini nggak? Data is new oil. Bayangkan, data itu adalah minyak yang baru nih, ini sumber daya yang baru nih. Karena apa? Data itu ketika kita mempunyai data ya, data ini bisa digunakan untuk misalkan analitik, kemudian bisa memprediksi nanti ke depannya, kita bisa membuat merancang apa yang akan kita lakukan ke depannya, dan ya kita bisa tahu histori-histori ke belakangnya, kira-kira kita kesalahannya ada di mana. Kalau misalkan menurut Bapak Ibu data itu penting dan memang data itu sangat-sangat berharga bagi perusahaan Bapak Ibu, DRC itu sangat berguna. Karena apa? Apalagi ditambah untuk multi finance ya. Multi finance itu biasanya dari OJK tuh ada regulasi untuk menerapkan DRC. Nah, itu jadi salah satu checklist juga tuh di awal sebelum kita planning, kita mau bergerak di bidang multi finance. Nah, itu Bapak Ibu sudah persiapkan dulu nih, kita udah perlu DRC namanya. Karena dari sisi OJK pun sudah wajib tuh ada, seperti itu sih yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari Pak Ali ada tambahan, Pak? Ya, tambah dikit, apakah jawabannya DRC penting? Penting nggak penting? Gitu, tambahan saya. Tadi kan dari Pak Aul sudah menjelaskan tergantung dari seberapa kita melihat data itu seberapa pentingnya gitu ya. Nah, di suatu company tentunya ada data yang sifatnya sangat penting, ada data yang sifatnya mungkin dianggap receh dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu adanya kita melakukan assessment lagi, kembali kata-kata assessment. Itu kita perlu memilah gitu. Mungkin kalau bisa kita pilih itu data itu kita pilih critical, high, medium, low end mungkin gitu ya. Gitu. Nah, sehingga tidak semerta-merta semua kita diarahkan, kita pikirkan wah semuanya harus masuk di DRC gitu. Itu akan membuat beban kita menjadi besar dan secara cost akan menjadi besar. Padahal mungkin ya data yang tadi lowest tadi, low end tadi, lowest, itu impact-nya terhadap company itu mungkin mendekati zero. Tapi kita karena menerapkan DRC, biayanya kita lebih dari zero. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan. Seimbang nggak sih dengan tingkat kerugian company dibandingkan kita menerapkan DRC itu. Jangan-jangan data yang tadi low itu kita cuma nginput, minta mungkin dari adminnya kita input ulang dong dalam 1 hari selesai. Nah itu jangan sampai itu yang menjadi pertimbangan dalam kita menerapkan, perlu nggak sih gua menerapkan yang namanya DRC, kita lihat dulu seberapa kita melihat menghargai data tersebut. Kalau tidak ada harganya jangan. Kalau ada harganya sangat tinggi dan impact-nya besar terhadap perusahaan, harus ada. Ada tidak ada regulasi, kita harus mulai berpikir harus ada. Jangan sampai kita gigit jari, waduh, saya menyesal, gitu sampai seperti itu. Justru kalau nggak ada regulasinya, lebih baik dibuat regulasinya dari awal juga ya, Pak Ali ya? Iya. Bentuk preventif juga nggak sih untuk pembuatan regulasi itu? Benar. Itu sebenarnya adalah tindakan untuk preventif ya. Kalau tidak ada regulasi dari regulator, ya kita bikin regulasi di dalam company kita, gitu. Nah, ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya. Sekarang udah 15.30 lebih nih. Pertanyaan terakhir dari Ibu Erlina. Untuk yang baru mulai mencoba beralih ke cloud, risk assessment apa dan prevention apa aja yang wajib diperhatikan sebelum mulai pindah? Mungkin Pak Ali dulu bisa tolong dibantu? Tadi mestinya sudah terjawab ya, Mbak Tia ya. Gitu. Jadi yang perlu kita lihat itu adalah yang pasti adalah terkait teknologi apa yang saat ini kita manfaatkan dan apakah teknologi tersebut tersedia di layanan cloud. Jika tidak tersedia, apa yang harus kita pikirkan? Tadi Pak Ol juga sudah men-sharingkan ya, tahap-tahap migrasi itu ada apa sih? Kita perlu, mungkin kita bisa lakukan rehost, kita bisa lakukan refactor, atau kita bisa pensiunkan, retire gitu ya. Atau apalagi kita retain ya gitu, macam-macam gitu. Jadi kita perlu lihat satu persatu apa aja teknologi yang kita punya saat ini, itu supaya kita bisa mempertimbangkan risknya. Jika kita lakukan ini, apa yang akan terjadi? Gitu. Selanjutnya adalah kita juga perlu melihat secara talent kita saat ini, gap-nya itu seberapa gede sih. Nah, kalau gap-nya cukup gede, apakah yang akan kita lakukan? Kita ambil talent dari luar, gitu, atau kita membuat mengenable talent kita yang saat ini ada. Gitu. Ya, terus yang selanjutnya lagi itu ya udah yang paling simpel,
kita pikirkan yang soal yang namanya itu bisnis continuity-nya. Jangan sampai gara-gara migrasi macet. Nggak lucu. Jangan sampai migrasi membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi lebih growth gitu. Jangan sampai tapi gara-gara migrasi malah macet terus pulang lagi ke kandang. Nah, itu nanti akan membuatkan hal yang menjadi traumatik ya tentunya. Itu sih dari saya. Oke, apakah dari Paulia ada tambahan? Kalau tambahan saya mungkin satu aja, koneksi. Nah, koneksi dalam artian network-nya ya, dari misalkan dari kantor Bapak Ibu nih, koneksinya bagaimana? Apakah sudah reliable belum nih untuk mengadopsi cloud gitu? Karena kalau cloud itu kan udah aksesnya full internet ya, atau mungkin kalau kita menggunakan VPN, kita setup VPN, ya itu bagaimana? Apakah disupport sama provider existing kita? Kayak gitu. Kadang kalau misalkan perusahaan kita masih menggunakan layanan retail, nah itu biasanya kan ada beberapa service yang dibatasi oleh si provider internet tersebut, sehingga kita tidak bisa menggunakan atau utilize fitur cloud itu sepenuhnya. Nah itu kadang-kadang sebenarnya masalahnya itu di koneksi, tapi klien ketika tidak bisa akses, pasti kan, wah ini cloud-nya bermasalah nih. Nah itu user biasanya langsung menembak seperti itu, padahal kalau kita detail lagi, oh ternyata ada faktor lain nih sebelum kita nembak si provider tersebut. Ya kita harus analisa lagi lebih dalam. Ya salah satunya tadi network itu kita harus perhatikan. Oke. Ya, sepertinya itu udah jadi pertanyaan terakhir. Mohon maaf nih masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ngantri tapi kita belum sempat jawab. Tapi tenang aja nih. Nanti di akhir sesi saya akan infokan bahwa sebenarnya ada free assessment yang tadi saya janjikan. Info lebih lanjutnya nanti saya akan infokan lagi. Cuma saya akan merangkum dulu nih, karena tadi menarik banget pembahasannya. Kita udah coba kupas tuntas setajam silet untuk menjawab concern Bapak Ibu tentang mitos-mitos yang terjadi di masyarakat waktu pindah ke cloud. Kalau mahal kan, kita bisa preventif juga, justru malah harusnya lebih murah ya. Tadi lumayan berapa ratus ribu euro gitu. Nah itu bisa di-save dan sistemnya adalah pay as you need. Itu untuk masalah cost efisiennya, menurut saya juga tadi melihat presentasinya juga itu udah cost efisien banget karena ya kita membayar yang memang kita gunakan pada saat itu gitu kan. Yang kedua adalah tentang security-nya. Nah ini untuk security catatan saya cukup banyak, tapi yang bisa saya bilang tadi Paulia bilang apa ya? Plan, do, action. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action, ya betul itu. PDCA. Ya, PDCA. Nah, jadi memang dari security-nya kayak tadi sudah dibahas juga dari bagian preventifnya kita sudah harus bikin, lalu kita kontrol operasional dan kita juga harus cepat tanggap ketika ada isu ya. Nah, dan yang hadir hari ini juga saya lihat antusiasmenya tinggi banget, mau banget sepertinya perusahaannya untuk pindah dari on-prem ke cloud, tapi mungkin masih ada yang ragu-ragu, tadi juga banyak pertanyaan soal IT security dan gimana cara assess-nya sebenarnya. Nah, ini kita menyediakan free assessment untuk perusahaan Bapak Ibu senilai 25 juta rupiah. Nah, untuk Bapak Ibu yang mendaftar hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang mendaftar hari ini, peserta webinar hari ini, yang booking hari ini, kita hadirkan free cloud assessment senilai 25 juta rupiah dan akan ada 2 perusahaan beruntung yang berkesempatan juga untuk mendapatkan Grab voucher senilai Rp250.000. Nah, nanti di cloud assessment-nya yang akan kita lakukan, itu kita bisa akses topologi infrastruktur checking, analisis dan desain kebutuhan cloud perusahaan Bapak Ibu, lalu kita bisa merekomendasikan migration plan dari on-prem ke cloud yang sesuai, kita juga bisa bantu untuk buat risk management-nya yang tadi sudah sempat dibahas juga sama Pak Ali dan Pak Aulia, lalu kita juga bisa buat untuk business continuity plan-nya ya, yang mencakup DR plan-nya juga. Nah, makanya Bapak Ibu bisa langsung daftar, tinggalkan nama dan nama perusahaan dan kontak yang bisa kita hubungi ke
nomor yang ada di screen Bapak Ibu sekarang. Di situ ada QR code, ada nomor handphone, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, juga ada email kita. Bisa di screen capture juga, mungkin di-share ke temennya, ada yang mau daftar coba assessment cloud, mau tanya-tanya tentang cloud. Nah, bisa di situ. Oh, ya. Oh ya, ini panitia udah langsung infoin saya ada orang-orang gercep nih ternyata yang sudah daftar. Oke, tapi tenang aja, sampai akhir hari ini para pendaftar yang dari webinar akan mendapatkan free assessment cloud ini ya, dan jangan lupa juga untuk 2 perusahaan beruntung akan mendapatkan voucher Grab sebesar Rp250.000. Nah, oleh karena itu juga kita sudah lewat 10 menit nih dari timeline-nya, mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dulu ruang inovasi pada hari ini dengan tema Seamless Migration to Cloud. Terima kasih dulu kepada Pak Ali dan Pak Aulia yang sudah hadir memberikan insight. Ya, Pak Ali, makasih. Pak Aulia, makasih Sama-sama, Mbak Tia. insight-nya. Semoga Sama-sama. berguna untuk semuanya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin, amin. Saya tutup dulu acara Ruang Inovasi pada sore hari ini. Dari siang udah mulai sore nih, udah mendung-mendung. Untuk yang puasa, semangat terus puasanya. Oke, saya tutup semuanya. Sampai jumpa di Ruang Inovasi berikutnya. Saya Mutiara, sampai jumpa. Thank you semua. Terima kasih. Thank you, Pak Aul.